Halo, selamat siang teman-teman semua. Halo, halo. Halo Kak, Dibales. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman masih sehat selalu dan tetap semangat ya. Tetap semangat untuk training hari ini. Tadi pagi aku ngelihat nama-namanya ini udah ada yang di training tadi pagi nih. Mungkin yang lagi live stream juga masih tetap semangat untuk ngejalanin training yang hari ini, siang ini gitu. Oke deh, mungkin tanpa berlama-lama aku kenalan dulu kali ya. Mungkin di sini ada yang tadi sebelumnya belum masuk di training pertama, belum kenalan, sekarang aku kenalan lagi. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Seprah. Di sini aku MC moderator yang akan menemani teman-teman semua di training siang hari ini. Semoga training hari ini bisa menjadi ladang ilmu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke deh, mungkin tanpa berlama-lama kalau misalkan teman-teman di sini yang udah pakai virtual background, yang udah punya virtual background, terus teman-teman juga udah Oke, mendapatkan virtual background nih ada yang maaf aku nggak bisa open cam, oh udah nggak apa-apa. Oke teman-teman yang punya virtual background-nya bisa dipakai dan kalau bisa open cam nih biar nanti kita ngobrolnya intimate. Terus kalau misalkan teman-teman juga yang lagi ada di live stream, nanti kalau misalkan pengen bertanya-tanya atau misalkan ngasih reaction itu juga bisa langsung aja di chat box kayak gitu. Atau nggak DM ke Instagram Ambis @ambisindonesia. Oke teman-teman sebelum kita mulai training hari ini seperti biasa kita memulai dengan pembacaan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sebentar aku share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat layarnya? sudah Kak. Oke, thank you. Sebentar. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya di rumah masing-masing dengan hikmat dan pembacaan Pancasila. Oke, sesi selanjutnya mungkin sebelum kita masuk pada materi hari ini, mungkin aku pengen ngajak ngobrol teman-teman yang ada di Zoom atau enggak teman-teman yang ada di live stream kalau mau sharing juga boleh. Nah, mungkin aku di sini pengen ngajak siapa nih? Ada namanya Romauli. Halo Romauli, apakah kamu di sana? Halo Kak,
Halo Romauli, mau sharing dong hari ini kamu mau belajar apa? Hari ini aku mau belajar. Sebelumnya Kak, namaku Romauli dari Kampus Institut Teknologi Del. Aku ini di semester 7 Kak. Jadi aku hari ini ekspektasinya itu bisa belajar bagaimana sebenarnya hacking-hacking gitu Kak. Apalagi sesuai sama ini aku sih Kak, institut aku gitu karena berhubungan ke teknologi gitu Kak. Gitu deh Kak. Oke, thank you so much Romauli udah sharing. Mungkin di sini kalau ada teman-teman yang mau sharing lagi juga boleh, tapi karena mengingat waktu sudah berjalan terus, kita langsung masuk ke sesi hari ini. Oke, aku share screen dulu. Nah, hari ini kita ingin belajar tentang analytical thinking skills. Yang teman-teman tahu ini adalah uh, top 10 skills yang dikasih tahu oleh WEF kalau misalkan ini merupakan skill yang memang penting dan memang dibutuhkan untuk teman-teman berkarir sekarang. Nextnya aku akan membacakan rules untuk sesi hari ini. Sesi hari ini merupakan sesi training dan teman-teman jika nanti di pertengahan materi teman-teman ingin bertanya, teman-teman tinggal type aja di chat box yang ada di Zoom, I wanna ask, dan lanjutkan dengan questionnya teman-teman. Nah, terus nanti akan aku panggilkan teman-teman untuk membacakan pertanyaan, atau kalau misalkan teman-teman nggak bisa open mic, bisa juga bilang ke aku, nanti aku akan bacakan pertanyaannya. Oke, kemudian kalau misalkan teman-teman yang di live stream pengen bertanya, bisa juga DM di @ambis_indonesia, atau juga teman-teman juga bisa chat aja di chatboxnya YouTube kayak gitu. Oke, selanjutnya teman-teman diharapkan bertutur kata secara sopan, lalu kemudian teman-teman memohon dimatikan mic-nya, tapi juga tetap dinyalakan mic-nya, dan kalau misalkan yang punya virtual background, nanti teman-teman bisa pasang virtual background-nya, nanti kita bisa ngobrol bisa lebih intimate lagi. Gitu. Oke, selanjutnya ada today's agenda. Hari ini tadi udah opening session, kita udah ngobrol sama teman-teman, terus juga udah ada Indonesia Raya, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi presentasi, lalu nanti ada talk show bersama dengan speaker, lalu kemudian ada Q&A session, foto session, lalu closing untuk penyebaran sertifikat. Oke, selanjutnya ini momen yang kita tunggu-tunggu. Kita mau kenalan sama speaker hebat kita kali ini. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang ngintip-ngintip di LinkedIn-nya Mas Rizal, itu juga bisa. Mungkin di sini Mas Rizal, apakah sudah ada? Halo Mas Rizal, apa kabar? Halo, Sarah, baik. Sarah, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas. Gimana Mas, hari ini energinya sudah dikumpulkan untuk sharing-sharing sama teman-teman? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah dari kebal Mas, aku pengen minta spoiler sedikit dong. Hari ini tuh kita pengen belajar apa sih? Ya, sebenarnya kita mau kasih gambaran aja sih about analytical thinking itu seperti apa gitu ya. Terus tools-nya itu apa, terus yang dimaksud analytical thinking itu apa sih gitu ya. And then kita go deep ke situ. Kurang lebih gitu sih, Sarah. Oke, sip Mas. Teman-teman udah dikasih spoiler tuh tadi sama Mas Rizal, kita pengen dive in lagi nih masalah tentang analytical thinking. Oke deh. Oke, Mas Rizal, teman-teman semua silakan belajar sebanyak-banyaknya, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Waktu dan layar dipersilahkan. Monggo, Mas. Oke, terima kasih. Aku boleh dikasih akses buat share screen? Sudah Mas. Sudah ya? Apakah bisa? Oke, sudah. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Oke, sudah Mas. Sudah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua yang hari ini hadir. Terima kasih banyak buat Ambis, Universitas Telkom, dan teman-teman semua. Ini saya nggak tahu apakah mahasiswa semua atau ada yang lain gitu ya. Jadi saya bilang teman-teman atau rekan-rekan aja ya. Mungkin saya sedikit perkenalan dulu nih. Siapa sih Nofrizal ini gitu ya? Nama lengkap saya sih sebenarnya Nofrizal saja, tapi I used to have my own father's name gitu ya, which is Samsir Alam. So incomplete, namaku adalah Nofrizal Samsir Alam gitu ya. Right now aku kerja saya kerja tuh di Elnusa gitu ya, becoming Chief of Acti Corporate Innovation.
Art Corporate Innovations ini apa gitu ya? Kenapa kok ada ACNI gitu ya? ACNI ini code name ya buat Corporate Innovations. Kenapa? Biar kita bisa punya independensi sendiri gitu untuk ngelola inovasi baik secara strateginya maupun secara manajemennya. Saya rasa teman-teman di Telkom pastinya udah paham ya, udah cukup paham gitu ya. Nah, terus apa sih pengalaman saya? I've been in 15 years ya di dunia berkarir gitu ya. Ya, nggak banyak perusahaan. Most of company-company yang mungkin nggak familiar gitu ya. Dan end up sekarang ada di El-Nusa gitu ya. Experience-nya apa aja? I've been in programming, which is sebelumnya saya juga di programming, and then di networking juga, terus di oil and gas operational, terus marketing juga, sales and business development, dan sekarang di inovasi. Nah, during pengalaman itu ngapain aja sih, apa sih yang saya dapat gitu ya, yang saya pelajari gitu ya, a lot of gitu ya pastinya. Ada information technology yang which is my basic gitu ya. Terus ada juga oil and gas operations, productions, oil and gas productions atau any kind of productions, data acquisition gitu ya. Terus I learn how to teamwork, how to self management, and then about marketing juga, sales, entrepreneur gitu ya. Business management, and the most important part adalah kalau di run up gitu ya, I learn about how to solve a problem, how to make analytical thinking, and how to becoming have a skill in creative thinking. Kenapa sih this is becoming important gitu loh? Kalau kita connect dotnya gitu ya, siklus kita jalanin ini semua kan kurang lebih sama ya. Artinya we always have the problem gitu ya. Nah, untuk solving the problem, you have to define the problem. Nah, how to define the problem? There is an analytical thinking, gitu ya. And then when the problem want to solve, you need to be creative with the solutions, gitu ya. Solusinya harus kreatif. So what we need to do adalah you have to creative in thinking. You have to make it different, gitu ya. So I think during my career step, gitu ya, the most important things yang aku pelajari adalah I think problem solving skills, analytical thinking skills, sama creative thinking skills, it's quite important. It's very important, I think, because it will make you even more than you are before. And beside selain kerja, aku ngapain aja? I also have my own business. I also volunteering gitu ya, and I also join some social groups gitu ya. Aku nggak bisa sebutin semua, but most of I also have my own business yang bergerak di bidang peternakan, and then I also have another business yang di software development, and I also volunteering in some social groups such as Kita Merdeka and several more gitu ya. And mungkin udah cukup kali ya tentang akunya. Terus sekarang kita ngomongin tentang importance of analytical thinking. Emang penting gitu ya analytical thinking. Seberapa penting sih gitu ya? Katanya kan masuk dalam World Economic Forum skill di at least another 5 years, 10 years. Ini belum bisa tergantikan gitu ya. So, sebelum kita masuk ke analytical thinking-nya itu sendiri gitu ya, kita ngomongin tentang thinking-nya dulu gitu ya. Thinking-nya ini apa sih gitu ya. Jadi kalau ada buku namanya The Thinker's Guide to Analytic Thinking gitu ya. It's quite menarik gitu ya. Tapi aku juga belum selesai membaca buku ini, tapi somehow ada yang menarik di sini gitu. Di buku ini dijelasin tentang struktur berpikir universal. Jadi ternyata most of us gitu ya, kalau berpikir tuh punya struktur. Gitu ya. Apa aja strukturnya kita nggak akan bahas detail di sini, tapi most of gitu ya. Kalau kita berpikir biasanya kita harus tahu nih tujuannya apa. Gitu. Kita pengen tahu tujuannya apa. Kita mau mikir kayak apa nih yang mau kita lakukan gitu ya. Tujuannya apa. Gitu. Terus pastinya because of ada pertanyaan gitu ya. Kita timbul kenapa sih begini, kenapa kok begitu gitu. Dan pastinya kita akan gunain informasi, baik yang ada di dalam memori kita maupun ada yang ada di external information yang bisa kita gali gitu ya. Terus most of juga kita pakai konsep gitu ya. Dan after that kita conclude, kita simpulkan gitu ya. Dan bisa juga kita assuming gitu ya.
Selain kita gathering informasi, kita juga bisa jadi assuming gitu ya. Nah, and then kita expect for implikasi atau any reaksi atau resiko gitu, atau apapun yang akan bisa terjadi gitu, konsekuensi yang apa yang kita pikirkan terhadap tujuan yang mau kita lakukan gitu. And then kita juga melihatnya dari sudut pandang gitu ya, perspektif yang mungkin berbeda. Pertanyaannya, apakah ini semua pasti kita lakukan? Belum tentu. Kenapa? Ada banyak orang yang strukturnya itu mungkin nggak full cycle 8. Probably cycle-nya cuma, dia mungkin nggak pakai tujuan juga ada gitu ya. Tapi the most better we need to think adalah ketika kita harus tahu tujuannya apa. And then kita bisa describe gitu loh. Dan kita bisa memposisikan dari point of view siapa kita. Ya, karena nggak selalu kita berpikir sebagai diri kita. Probably kita harus berpikir juga becoming as somebody else. To solve a problem, atau to conclude, atau to anything. Gitu. Nah, kita nggak bahas ini too much dalam gitu ya. Tapi again, I will recommend teman-teman buat ngebaca ini. Mungkin a bit psychological and blah blah blah. Tapi I think it's quite okay gitu ya. Sehingga kita lebih memahami. Dan by the end of the day, ternyata banyak tools-tools kayak banyak tools-tools di luar sana, itu ternyata sesimpel menstrukturkan cara kita berpikir sebenarnya. Sesimpel, kita itu ada yang skip nih, 1, 2 gitu ya. Mungkin kita skip yang ini, yang itu gitu ya. Tapi by the end of the day, kalau kita paham strukturnya itu sendiri, kita bisa urutkan gitu ya. It will more impactful than we think before. Oke. Kita come up sekarang dengan analytical thinking-nya sendiri. Analytical thinking ini apa sih? Ya, kalau menurut Wikipedia ya, secara literasi itu apa sih? Gitu. Ternyata itu adalah kemampuan untuk melihat informasi. Baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan dibedakan polanya dalam informasi itu. That is the keyword. Dibedakan polanya. Gitu. It's only about information sebenarnya. Baik itu dalam memori kita ataupun dari luar. And then how kita membreakdown-nya, and then how kita analyze-nya, and then how we delivering jadi satu pola yang memang bermanfaat untuk kita sajikan, that is an analytical thinking. Sampai sini mungkin masih puyeng kali, apa sih Novel Jalani ngomong apa sih gitu ya. Apa nih, gue nggak paham gitu ya. So let's make an example gitu ya. Contoh, kita anggap ada Aisyah. Aisyah ini ditanya misalnya, Aisyah lebih pilih liburan kemana? Ke Ragunan atau ke Taman Safari? Okay. Most of us, kalau kita using an analytical thinking, harusnya sequence-nya adalah, gue ditanya, nih, mau ke Ragunan apa ke Taman Safari? Kita harus cari tahu. Most of kita, mungkin kita nggak perlu cari tahu dulu tujuannya apa. Tapi yang akan kita lakukan pertama apa sih? Gitu ya. Ada question dulu, kenapa kok gue ditanya? Kenapa kok gue mau ditanya liburan ke Ragunan atau ke Taman Safari? Gitu. And then kita come up lagi, kalau memang harus menjawab gitu ya, kita come up lagi dengan memori kita. Aku pernah ke Taman Safari, ternyata di Taman Safari itu perjalanan ke sana itu lebih lama. Terus kita harus pakai mobil, binatangnya juga dilepas. Terus yang kedua, kalau ke Ragunan kita tarik lagi memori kita. Perjalanan ke Ragunan itu lebih sebentar, terus binatangnya juga di kandang. Tapi orang-orang ngumpul misalnya, dan bisa ketemu sana-sini, kita bisa jalan dari satu site ke site lain. Nah, that kind of information kita dapat dari dalam diri kita. Tapi sadar nggak sadar, kita juga akan trying to get another information dari eksternal. Contohnya apa? Contohnya, kita kondisinya misalnya, ternyata sekarang pandemi. Sekarang pandemi nih. Si Aisyah akan berpikir, to be safe misalnya, kalau mau safe mungkin karena ada pandemi yang harus protokolnya oke misalnya. Nah, ini depends, assuming orang beda-beda, perspektif orang beda-beda. Habis itu dia tambahin perspektifnya. Sebagai siapa? Sebagai Aisyahnya saja, sebagai somebody else, either orang tuanya, misalnya. Kalau orang tuanya pasti ada informasi lain, kemampuan finansial orang tuanya gimana. Kan kalau ke Taman Safari pakai mobil, biayanya juga mungkin lebih mahal. Gitu ya. Terus kalau ke Ragunan, easier. Gitu. Lebih mudah. Dan mungkin gitu ya, kalau dibilang aman, harusnya ke Taman Safari lebih aman. Kalau nggak ada financial issue, Taman Safari mungkin lebih aman. And then we can come up dengan answer. And then si Aisyah bisa come up dengan answer.
So that kind of full cycle yang tadi kita gambarkan dalam the structure of thought gitu ya, that is an analytical thinking, teman-teman. So analytical thinking itu sebenarnya sesimpel kita menggali informasi, and then kita wrap up, and then kita polakan gitu ya, sehingga kita will come up with a recommendation, will come up with an answer, will come up with a solution, gitu ya. So that is the meaning of analytical thinking. Sampai sini mungkin kebayang ya, harusnya oh gitu ya analytical thinking. Tapi jangan ditanya balik, Aisyah itu umur berapa gitu ya. Kalau saya bilang umur 5 tahun udah sampai mana, ini pertanyaannya beda lagi gitu ya. I don't know sebenarnya, tapi kita come up dengan as a human. Bisa jadi anak di usia-usia tertentu pun punya analytical thinking yang berbeda. Gitu ya. For example, most of karena each and every one of us unique gitu ya. Punya cara berpikir yang berbeda, punya punya perspektif juga mungkin berbeda, ditambah experience yang berbeda, sehingga all that kind of information bisa jadi berbeda. And then kalau I think sekilas tentang analytical thinking, that would be gitu ya. Ini aku ngomongnya dalam konteks umum gitu ya, terlepas nanti implementasinya ketika di pekerjaan misalnya, terlepas nanti implikasinya di kehidupan sehari-hari misalnya, atau di area Anda berbisnis misalnya, any kind, bahkan di inovasi. Okay. Nah, again, kalau dikorelasikan sama dunia kerja seperti apa, kalau dikorelasikan ke kehidupan sehari-hari seperti apa, it's quite bit the same. The point is how can you measure the information, gitu ya? Define dulu kita mau ngapain, gitu ya. And then you define the informations, map the informations, and then delivering the informations, and then becoming a solutions or recommendations. That's supposed to be analytical thinking. Nah, terus gunanya apa sih gitu ya? Analytical thinking ini gunanya apa sih, kok katanya penting banget gitu ya? Kok sampai dimasukin ke World Economic Forum as most 20 skill gitu, atau 10 most must have skill gitu ya? Ternyata sesimpel itu tadi gitu ya. Ketika kita menganalisa gitu ya, kita punya kemampuan untuk memberikan perspektif ke depan lebih baik, atau kita bisa melihat forecast lebih baik, atau kita bisa mempraktekkan dari data-data atau informasi yang kita dapat, kita bisa connecting the dots sehingga kita tahu arahnya kita nanti kemana. Sesimpel kayak teman-teman ketika dikasih 3 tambah 3 sama dengan 9 gitu ya. Terus 3 ditambah 2 sama dengan 6 gitu. Ketika teman-teman bilang 6 tambah 2 jadi berapa, itu come up dari situ gitu. Come up dari data yang udah pernah kita store sebelumnya. Artinya an answer itu come up dengan apa yang kita alami gitu. Either itu informasi yang kita dapat dari diri kita ataupun yang kita dapat dari luar. Artinya kita dengan connect that dot gitu ya, kita bisa tarik garis what could be next gitu ya. Ini bukan cenayang ya, kita bukan jadi dukun ya, tapi again projection, forecast itu dibutuhkan. Buat apa? Buat antisipasi. In case seperti ini, what should we do? So that analytical thinking help that. Tapi kan komputer juga bisa, gitu ya. Semua juga bisa. Exactly. Komputer bisa. Tapi pertanyaannya, memilah data mana yang oke, data mana yang memang punya relevansi, itu belum tentu bisa. Probably sekarang udah ada AI, udah ada machine learning. Questionnya tetap ada spesifik tertentu, individu tertentu yang paham tentang sesuatu yang spesifik, they still need it. So that's why memahami data dan analyze the data itu juga lebih penting. And then berikutnya apa? We can prioritize. Prioritize apa? Banyak. Kalau kita dihadapkan dengan masalah, kita bisa prioritize masalah apa yang akan kita solve duluan. Kalau dihadapkan dengan keputusan mana yang lebih baik gitu. Kalau kita dihadapkan dengan let's say pilihan mana yang lebih baik. Berdasarkan apa? Dan analisa yang kita lakukan. Lewat pemikiran apa? That's kind of analytical thinking. Based on informasi yang kita map, based on informasi yang kita coba define dengan tujuan apa, dan kita structurize, baru kita come up with recommendation. Dan berikutnya apa? It will make us more growth mindset. Kenapa?
dengan kita melihat ke belakang atau ke depan atau kemanapun kita melihat, becoming analytical thinking, teman-teman akan becoming an open-minded kind of person. Kenapa? You will believe any kind of data is important. Contoh. Ada seorang yang, misalnya saya sendiri nih, gitu ya. I was, misalnya gue nggak suka dikritik nih. Kan, apa sih ini orang dikit-dikit komen, dikit-dikit julid gitu ya. Kan sekarang lagi zaman netizen julid. Dikit-dikit komen ini negatif banget dan segala macam. If I'm not have a growth mindset atau open minded gitu ya, kita akan close itu. Tapi kalau aku punya analytical thinking, I will think, mungkin gue mau tahu dong pendapat kalian tentang yang negatif tentang gue apa, tentang aku apa sih. And then we can analyze from that data. And then we can connect the dot. Oh, memang harus diperbaiki ternyata. Kenapa? Yang ngomong 100.000 loh. Orang follower kita aja cuma 100, yang ngomong 100.000, artinya lebih banyak yang bilang negatif daripada yang say positif gitu loh. So we need to change. Nah, that makes you becoming a growth mindset. So that analytical thinking so quite important. Kenapa? Even triggering, you need to learn more. You will make you make your learning curve jadi lebih baik. Ini kayak ceramah jadinya. Tapi again, that is the fact. Dan kita ngomongin lagi, oke, udahlah, analytical thinking nanti lo kalau tiba-tiba semua dianalisa, lihat apel kayak Newton gitu ya, nih apel dari mana, dikit-dikit, pusing juga kan? Terus yang simpel aja deh, Bang, gimana sih? Yang simpel ada namanya intuitive thinking. Perlu dipakai nggak? Perlu juga in some case gitu ya. Ini bertolak belakang dong sama analytical thinking, belum tentu. Kenapa? Intuitive itu bisa jadi ada sedikit analytical thinking di dalamnya. Such as ketika kita narik informasi dari pengalaman kita, di memori kita gitu ya, dan kita assuming something, itu juga becoming a simple analytical yang kita lakukan. Cuma mungkin nggak deep as analytical thinking. So, ada plus minusnya. Ketika ngomongin analytical thinking, probably kalau terlalu dianalisa, semuanya juga pusing juga dong. Kan nggak lucu juga kalau disuruh orang tua, "Oi, Jal, beli bubur dong." "Kenapa, Mah? Kok beli bubur? Kenapa nggak nasi goreng? Kenapa nggak ini?" Ya, tinggal tunggu waktu digaprak aja kan. Gitu ya. Cuma again, some people will do that. Gitu ya. Beberapa orang mungkin akan lakukan itu because of his or her curiosity. Tapi again, we don't have to do that. Sometimes intuisi juga perlu. Contohnya, "Jal, beli bubur dong." "Oh iya ya, mungkin nyokap lagi nggak enak badan nih, pengen makan yang anget-anget yang enak tinggal telan." That's intuition. Assuming based on data. Kenapa? Karena nyokap mungkin sebelumnya begini, begitu, and then you come up with that recommendation. Atau mungkin you can come up, "Mah, daripada beli bubur ayam biasa, kenapa nggak make something, bubur takwan misalnya, atau apa." Ini bukan promosi ya. Tapi again, kalau dibilang analytical thinking sama intuitive, which one should we choose? You don't have to choose. You can use it both. Tapi sebelum kita masuk ke sana, what is the difference? Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Analytical thinking tuh, kalau kita pakai style analisis kayak gimana? Semua orang keren kan, datanya jelas, dari mana datangnya, pemikirannya objektif karena datanya dari berbagai pihak gitu ya, atau berbagai perspektif gitu. Dan rata-rata kerjanya jarang sendirian, biasanya as a teamwork. Akhirnya banyak kepala yang akan melakukan itu semua. So it's good. Tapi di sisi lain, ketika ngomongin yang too much complex gitu ya, itu akan more make it time-nya itu lebih lama gitu. Dan resource-nya juga mungkin lebih banyak gitu ya. In any kind of resource, bisa jadi uang, materi, orang atau lain-lain, expert dan lain-lain. So it's good in one way, but not good in one way. Nah, bayangkan itu tadi, ketika ditanya sama nyokap, "Jal, mama lagi sakit nih, butuh yang anget-anget." And then you come up, oke, langsung dicek kan, "Mama, 30 tahun terakhir, dia makannya apa aja, bla 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 bla." That's analytical thinking, which is good, tapi you should do it, I think not too much kan, gitu. Kan nggak perlu juga gitu. And in that case, you can use the intuitive side. Nah, terus kita ngomongin lagi, intuitif tuh
Untungnya apa? Itu tadi, karena ngomonginnya simple gitu ya, based on situational judgment yang based on experience dan lain-lain gitu ya, it will more time and resource efficient. Dan biasanya bisa more complex problem yang di-tackle. Kok bisa ya? Kok nggak analytical thinking yang lebih kompleks? Karena ketika kita ngomongin complexity of the problem, gitu ya, intuisi itu jadi lebih bermanfaat. Kenapa? It will take you more shorter, sehingga you can, I don't know, mungkin kalau orang bilang trial and error, gitu ya. Sesimpel itu aja. Coba dulu ini, and then jalankan. Coba ini, jalankan, and then we see. That's why it can tackle more complex matters instead of analytical style. And then kekurangannya apa? Itu tadi. Kita subjektif, biasanya nggak banyak orang. Terus datanya juga kadang-kadang bias. Gitu. Dan biasanya tergantung dari individunya. Atau siapapun di belakang yang memberikan intuition recommendation itu tadi. Gitu. Kalau yang ngasih misal gitu ya, tiba-tiba kita ngomongin, Indonesia tuh harus bergerak ke arah ekonomi segini, tapi yang ngomongin Nofrijal gitu. Satu sisi ada lagi yang ngomongin Indonesia tuh harus bergerak gini, tapi yang ngomongin siapa misalnya, Pak siapalah gitu ya, ahli ekonomi gitu. Kira-kira siapa yang didengar? My intuitions atau intuisi orang itu? Pastinya orang itu kan. Kenapa? Karena they have more reputations, they have more skill, knowledge dan lain-lain. Dan biasanya agak susah kalau kita pakai intuisi itu, persuasinya susah. Kenapa? Data pendukungnya kurang. Jadi agak susah untuk meyakinkan orang. That's why ujung-ujungnya bawa reputasi sama nama baik dan lain-lain. Sama track record dan lain-lain. Oke, terus kita balik lagi nih. Emang bisa gitu ya di-combine analytical thinking sama intuitive thinking. Aku rasa teman-teman pasti udah paham gitu ya. This combination gitu ya. Di 2009, at that time ada Roger Martin, namanya is one of the author gitu ya. Menurut dia tuh the most successful company yang ke depan itu adalah ketika dia bisa balance antara analytical thinking sama intuitive thinking. Tahu kan ya, tadi kita ngomongin analytical thinking yang pakai data, satu yang agak-agak dukun gitu ya, agak-agak cenayang gitu ya, pakai intuisi gitu ya. Gimana gabunginnya gitu ya? It's a 50-50% mix gitu ya. Tapi coba dilihat lagi, apakah benar cenayang yang punya intuisi? Pernah tahu desainer nggak? Pernah tahu kayak contoh orang gambar deh. Orang kalau ngegambar kira-kira pakai analisa nggak sih? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak kan. Maksudnya dia akan analisa. Oh, berbelok ke kanan sekian derajat. Ini, I don't think so. Mereka pasti pakai intuisi. That's why it's hard to untuk ditiru gitu. So it means gitu ya. Kombinasi antara analytical thinking sama intuitif itu memang diperlukan. Apa? Karena memang intuisi itu bukan masalah becoming jadi dukun atau jadi cenayang gitu. Tapi becoming fully designer things gitu, atau have bahasanya ya, punya perspektif yang berbeda daripada most of orang gitu. Kenapa? Karena dia punya style sendiri dalam menjalankan intuisinya. Pernah nggak kita nemu orang yang ini orang expert banget sih di sini gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekolahnya biasa aja gitu. Tapi kalau kita lihat ininya biasa aja. Tapi how come dia orang bisa expert gitu. Dan dia bisa decide something dan hasilnya oke gitu. I've met that kind of people. Jadi kalau nggak salah, aku nggak tahu sih ini benar apa enggak ya. Jadi kita di lapangan minyak gitu ya. And then kebetulan waktu itu ngukur produksi minyak dan gasnya gitu. Kan kita harusnya pakai alat ya, flow meter dan segala macam, itu dikalkulasi, diformulasi. And then ada somebody yang probably quite 30-45 tahun mungkin di industri itu, yang dia dari kecil mungkin ya, dari awal dia lulus SMK, at the time, dia kerja di lokasi itu, dia cuma pegang pipanya doang, dia tahu dari panasnya, dia tahu darinya, dan dia bilang, oke, sekian nih produksinya. And it's simple, tipis. Ya kalau sekali dua kali mungkin oke, tapi kalau beberapa kali oke lah. Gitu. Itu artinya apa? That kind of intuisi memang perlu dilatih, based on your experience dan lain-lain. Kita nggak akan bahas banyak tentang intuisi. Intinya, analytical thinking combined with intuitive, it seriously can have a very good effort.
Apa sih sebenarnya? Ternyata analytical thinking sama intuitive thinking itu is a design thinking. Again, aku nggak akan bilang, is it design thinking the perfect tool? Probably not. Is it design thinking itu paling keren di seluruh dunia? Belum tentu juga. Betul. Depends on you. Which one you want. Which one you going to use. Gitu. Kalau apakah analytical thinking harus pakai design thinking? Belum tentu. Apakah intuitive pakai design thinking? Apalagi belum tentu. Oh, the combinations both, yes, we can use design thinking. Bisa yang lain juga, bisa juga. Gitu. Karena a lot of juga gitu. Bisa turunan design thinking atau another tools. Nah, design thinking ini apa sih? Gitu ya. Design thinking ini lebih ke mindset atau ideologi dan proses. Artinya ada action. Nggak cuma mikir ya. Karena kalau analytical thinking doang tuh, mikir doang tuh. Intuitive thinking nggak mikir doang. Tapi kalau design thinking nggak cuma mindset, tapi harus ada action. Karena ada prosesnya. Tujuannya apa? Solving the problem. Complex one. Caranya gimana? Langsung pakai point of view atau perspektifnya si pengguna atau customer atau user kita. Kalau kita kerja bisa nggak sih? Kan kita kerja, kita nggak punya customer. Come on, atasan you kan customer you juga. Bawahan you kan customer you juga. Colleague you kan customer you juga. Tapi kan kita nggak dagang dan segala macam. Tapi their satisfaction atas kinerja kita is becoming relevant kan. So design thinking is not just about innovation sebenarnya. It's not just about you making a product. It's not just about startup-startupan gitu. But it's about mindset, ideology. Combining antara analytical thinking and intuitive thinking. And then we can come up with a problem solving which is different than any other. Which is different dengan root cause analysis, different dengan any kind of other things tools. Karena perspektifnya dengan dua hal ini digabung. Antara engineering atau analis dengan designer thinking. Nah, what is the difference sih? Jadi kalau ini bahasanya gimana ya? Kalau tradisional nih kayaknya ya kurang lebih lah ya. Traditional thinking itu apa sih? Gitu ya. Jadi kalau kita bedain cara berpikir tradisional sama design thinking itu kayak gimana sih? Jadi kalau kita berpikir tradisional tuh rata-rata kita pengen plan-nya tuh sempurna kan. Saking sempurnanya jadinya plan terus gitu ya. Nggak jalan-jalan. Terus kita juga jarang plan itu digunakan untuk avoid failure gitu ya. Probably yes, probably not. Nah ini nanti kita bahas lebih dalam. Terus analisanya yang lebih detail gitu kalau ngomongin berpikir. And then endingnya adalah is a presentation. Terus sebenarnya perpanjangan tangan doang dari research-nya si customer kita. Jadi kita cuma nambah-nambahin doang. And then biasanya bentuknya periodik. Stop. Sampai sini udah selesai. Lanjut lagi nanti di periode tertentu dan lain-lain. Dan biasanya cuma mikir doang. Nggak lebih. Nah, design thinking is quite different. Kenapa? More of experimental gitu ya. Lebih ke trial and error. Dan we embrace, design thinking itu embrace fail. Terus tujuannya apa? Biar detail di testingnya. Nah, disinilah yang analytical sama intuitifnya berperan. Nanti kita bahas di slide lebih lanjut. Terus kita kategorikan dia lightweight experiments. Bukan high kayak research and development ya, tapi it's a lightweight. Kenapa lightweight? Itu tadi. Karena analisa yang tetap dilakukan digabung dengan intuisi yang harus kita tempatkan in the same portion. And then kita benar-benar masuk ke customer-nya gitu. Benar-benar kita melihat perspektifnya tuh ke customer-nya langsung, bukan cara kita. Kalau kita berpikir selama ini kan point of view-nya tuh selalu kita. Ya kan? Kalau contoh. Ini apa sih bos marah-marah mulu? Tiap gue bikin ini salah, bikin itu salah. Tapi kita nggak pernah nanya, bos lo maunya apa sih? Gitu. Lo maunya apa? Tapi kita nggak pernah cari tahu, bos gue tuh orangnya kayak gimana sih? Tapi kira kita kasih sesuatu, dimarah-marahin, kita yang ngomel. I think there is a problem ya. Artinya kita nggak melihat, kita cuma melihat dari sisi kita. Probably kita nggak lihat dari sisi bos kita. Walaupun bisa aja bosnya juga iseng ya, cuma mau ngomel doang ya. And then in other things, proses designing ini continuous, always gitu. Selalu dilakukan dan beriterasi terus. Dan konteksnya adalah do it. Bukan cuma dipikirkan jadi konsep. You have to execute.
Nah, design thinking ini apa sih gitu ya? Karena ini sesinya bukan design thinking, jadi kita nggak ngomongin about design thinking. Tapi ini referensi terhadap tools yang can help you guys to analyze, can help you guys to think analytical thinking itu seperti apa. It's quite simple. Di design thinking itu ada 5 step, kurang lebih. Ada empathize, define, ideate, prototype, test. Analytical thinkingnya di mana sih Om? Dari tadi ngomongin analytical thinking, mana analytical thinkingnya? Gitu ya. Bahasanya aja beda. Coba kita define lagi. Ada empathize, define, ideate, prototype, test. Kalau kita ngomongnya yang simple deh, kita bayangin aja deh. Kalau teman-teman yang punya analytical thinking, kalau mau bikin nasi goreng, what should we do? Mau dagang nasi goreng nih, kita mau dagang, kan lagi ngetren nih sekarang ya, kita semua orang kayak jualan ya. Aku juga jualan sih. Semua orang kayak jualan ya, karena bisa dilakukan dari rumah. Kita tuh, kalau orang yang punya analytical thinking sama yang tidak mengimplement atau intuitif gitu ya, itu caranya gimana? Pure analytical thinking, ketika dia mau bikin nasi goreng, jualan nasi goreng, apa yang dok? Dia cek nasi goreng di area dia misalnya. Oh, di sini tuh ada 12 tukang nasi goreng. Yang sini nasi gorengnya begini, begitu, begini, begitu. Yang itu kayaknya ramean. Yang sini nggak terlalu rame. Harga yang sini oke, di situ oke, di sini mahal banget, di sini udah mahal nggak enak lagi dan lain. Terus di sini tempatnya strategis, bisa terlihat dari mana-mana. Terus rata-rata modelnya tuh gerobak. Ada juga yang bagus tapi mahal banget. And then harusnya come up dengan rekomendasi dong, come up dengan solusi dong. Solusinya apa? Oke, kita bikin nasi goreng yang tempatnya lumayan oke, nggak cuma gerobak doang, tapi masakannya mungkin harus begini dan bla bla bla. Terus harganya di range segini, karena kita udah dapat. Dari orang analytical thinking. Kalau orang intuitif gimana? Jual nasi goreng, langsung datang. Bikin nasi goreng modalnya berapa ya? Gerobak segini segitu. Oke lah, 5 juta, udah lah kita jualan nasi goreng. Bismillah. That's an intuition. Apa dia nggak mikir di belakangnya? We don't know. Mungkin dia mikir. With their intuitive. Kenapa? Mungkin simple, oh dia jual nasi goreng di sana, oke gua di sini. Gua mangkal di sini. Nah, ini perspektif dua orang ini kira-kira yang benar yang mana, yang salah yang mana? Ya ada. Dua-duanya benar, dua-duanya nggak salah. Pertanyaannya, apakah yang analisis ini harus selalu sukses? Belum tentu. Kadang-kadang jalan aja enggak. Cuma dianalisa aja, ujung-ujungnya nggak bikin tuh nasi goreng, jualan nasi goreng. Kalau yang intuisi gimana? Apakah dia selalu berhasil? Belum tentu juga gitu. Bisa jadi dia majuin one way, bisa jadi dia ketika dia udah sedikit maju, dia akan turun jatuh lagi karena tidak dimanfaatkan dengan baik. So the combination of this both is significant. Gitu ya. Gimana caranya? Yaitu tadi. Kalau kita ngomongin orang jual nasi goreng tadi dengan analytical thinking, dia kan cari tuh marketnya gimana, harganya gimana, kira-kira di sini gimana. Dari sympathizing namanya. Kita cari tahu, kita empathize. Apa sih masalahnya? Bapak kalau beli nasi goreng itu butuh apa sih? Bapak suka harganya berapa sih? Kira-kira pengennya kayak gimana sih? Oh, yang online Mas, yang ini Mas, bla bla bla. Dari sympathize. Pertanyaannya, ini analytical apa intuitif? Analytical, right? And then kita define. Kira-kira kita tuh mau yang mana ya? Kita mau solving yang mana ya? Oh ternyata setelah di breakdown dari 12 pedagang, 50% itu rata-rata jualnya gerobak. 40% itu jualnya restoran. Harganya rentangnya segini. Ini nggak ada nih yang main di tengah nih. Yang gerobak bagus, tempat nongkrong enak, harga murah, rasa enak. Kita main di sini aja nih. That is define. Masih analytical thinking apa intuitif? Analytical thinking, right? And then kita ideate. Oke, kita mau bikinnya kayak gimana nih gerobaknya, cara ininya. Ini kayak gimana nih? Kita ideasi kan? Gimana nih caranya? Itu analytical apa intuitif? It's intuition, right? Kenapa? Kita punya bayangan aja dulu, imajinasi aja dulu. Which is nggak ada ukuran yang jelas tentang itu. Walaupun ada data pendukung. Nah, data pendukung ini yang akan menguatkan intuisi itu tadi.
Contoh, oh berarti mainnya itu bukan yang restoran besar, juga bukan gerobak, tapi mainnya yang di tengah nih. Gimana ya? Oh mungkin gerobaknya kita bikin glowing gitu ya, terus kita bikin bangku-bangku taman yang oke, walaupun terlihat emperan, tapi at least it much more comfort. Terus mungkin kita kasih wifi dikit, nasi gorengnya jualnya nggak usah mahal-mahal, kalau perlu cara jualnya beda. There is an ideation. There is an idea. It's a intuitive. It's a creative thing. And then kita bangun produknya atau prototype-nya, contohnya, habis itu kita tes. Nah, di prototyping kita pakai lagi nggak analytical thinking? Pakai lagi. Yang kayak gimana sih dibikin lagi mock-up-nya, atau pakai apa. Yang kayak gimana sih ukuran dan lain-lain. Habis itu kita tes. Di tes pakai lagi nggak analytical-nya? Kita pakai lagi. Gitu. Di prototype juga kita gabung tuh antara analytical sama intuitive. So that kind of things, kombinasi antara analytical sama intuitive thinking, that is the important things. That's why this design thinking is quite impactful. Terus kita juga nggak terlalu nggak terlalu jatuh dalam analytical thinking too much gitu. Kenapa? Karena becoming a designer, becoming yang punya ide itu juga penting. Kan sekarang banyak orang yang apa bahasanya? Aku kutu buku banget sih lo dikit-dikit based on buku dan segala macam. Ada juga yang modelnya cowboy nih bodo amat, gua bla bla ternyata jadi orang juga gitu. Nah, apakah dua-duanya salah tadi kita bilang? Belum tentu. Karena mereka mungkin punya waktu caranya masing-masing. Bayangkan kalau ini kita bisa kombinasi gitu. There is a design thinking should works. So, I think sampai situ aja ya kita materinya, kita nggak bahasin lebih dalam. Mungkin teman-teman bisa cari literasi lebih oke gitu ya tentang design thinking, and then tadi sedikit how to becoming analytical thinking juga udah kita bahas, and then probably nggak deep gitu ya, tapi I think bisa sedikit unlock lah perspektif kita tentang what is a analytical, and then what's the different dari analytical, and then what's the tools we going to use dan lain-lain. Kurang lebih gitu aja kali ya, Mbak Sarah. Thank you, mohon maaf kalau banyak yang masih kurang. Oke, thank you so much Mas Rizal. Nih teman-teman juga udah ada beberapa yang DM, ada juga beberapa yang nanya di chat box langsung, ada yang DM aku, ada juga yang dari DM Instagram. Ini udah lumayan rame nih Mas sebenarnya. Mungkin Mas Rizal pemaparannya I would say it was very insightful gitu loh Mas. Jadi kayak teman-teman di sini pasti juga paham lah. Kenapa pasti jadi gini Mas. Aku melihat fenomena di mana analytical thinking ini sebenarnya tuh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi nggak paham, oh ternyata itu analytical. Nah, dan kagetnya baru pas baca berita, loh ternyata analytical tuh salah satu skill yang memang dibutuhkan di WRF. Kan ternyata tuh sebenarnya itu udah bisa kita aplikasikan sehari-hari. Exactly. Benar. Okay, mungkin aku aku simpulkan sedikit ya dari tadi Mas Rizal udah sampaikan. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan analytical thinking itu biasanya bisa identify suatu masalah, terus bisa menemukan fakta-fakta yang memang relevan. Jadi bukan yang emang asal-asalan, tapi memang relevan terhadap masalah tersebut. Lalu diolah menggunakan logika dan memang beralasan yang juga tepat, seperti itu. Jadi kemampuan ini tuh bisa dari mulai observasi, menafsirkan sesuatu yang memang bisa mengembangkan ide-ide yang menjadi solusi, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya kemampuan ini, pastinya sangat amat bisa melancarkan lah dan dapat diaplikasikan maupun di dunia kerja ataupun teman-teman masih kuliah, ini juga bisa banget untuk diaplikasikan kayak gitu. Jadi proses kerja teman-teman bisa jadi lebih lancar dan performa teman-teman juga mungkin bisa lebih baik gitu. Nah, mungkin Mas Rizal kalau misalkan mau minum dulu boleh Mas, tadi udah panjang lebar. Udah panjang lebar kejelasinnya, capek gitu, mungkin mau minum dulu nggak apa-apa, monggo, sambil aku ingetin teman-teman kalau mau nanya langsung di chat aja, tulis pertanyaannya ya, jangan dulu, Kak aku mau nanya dong, jadi biar bisa aku panggil gitu. Oke, Mas mungkin aku langsung masuk aja nih ke sesi talk show nih untuk masalah analytical thinking ini. Mas kan udah punya experience nih, udah 15 tahun berkelana gitu ya. Nah, pasti kan analytical thinking ini tuh sama aja gitu, pasti akan meningkat gitu, selagi kita punya build our experience gitu. Nah, mungkin aku pengen tanya nih sama Mas Rizal, under circumstances apa sih biasanya Mas Rizal itu membuat suatu mistake atau suatu
suatu kesalahan gitu. Dan bagaimana Mas Rizal itu overcome permasalahan itu? Apalagi Mas Rizal Yes. bekerja di dunia, apalagi Mas Rizal bekerja di dunia di oil and gas, apalagi itu kalau misalkan ada salah tuh fatal. Yes. Betul. Minta tipsnya Mas. Thank Ya. you. Oke, thank you. It's a good question ya, ketika ngomongin problem gitu ya. Gimana sih kita ngatasin masalah dan ternyata kita salah dalam menyelesaikan masalah itu. Either salah keputusannya atau salah solusinya atau apapun. Sebenarnya it depends ya, cara kita melihatnya. Kalau tadi dibilang kan kalau di oil and gas industri fatal kalau melakukan kesalahan. Ya benar gitu ya. Tapi kan kita harus lihat juga ya perspektifnya. Kita ambil contoh misalnya gini. Ada NASA, ada SpaceX. Simple one aja. Gitu ya. Kita pernah lihat nggak NASA bikin pesawat berapa kali meledak? Pesawat ulang kali meledak kita pernah lihat nggak? Kayaknya jarang kan. Dan NASA itu nggak tahu berapa, 80 tahun, 100 tahun gitu ya. Kita lihat SpaceX, beritanya meledak mulu kan. Ini nggak lolos, ini nggak oke. Mau fail aja. Pertanyaannya adalah, ini nggak bener nih SpaceX nih. Berarti nggak oke nih SpaceX. Yang namanya aeronautical itu harusnya no failure gitu. Tapi kita lihat lagi SpaceX, dia bisa growth in less than 20 years dibanding NASA yang 80 tahun. Atau lebih mungkin ya, aku nggak lupa. Artinya apa? When you embrace the failure, selama bisa kita redam, tidak menimbulkan fatality dan lain-lain ya, I think it's quite okay kita embrace. So, terus gimana cara embrace failure-nya? Gitu tadi, ketika kita udah tahu salahnya di mana, we learn from that mistake. That's analytical thinking should work. Itu yang terjadi ketika SpaceX making a rocket yang bisa landing sendiri. Kita pernah lihat nggak sih roket landing sendiri sebelumnya? I don't think so. Selalu keluar dari orbit, si NASA langsung pakai parasut kan, jatuh di tengah laut. Gitu. So, that mistake yang dia embrace, bikin dia bisa melakukan itu. Contoh gampang adalah, kalau kita, ini kalau ngomongin anak susah kali ya, karena belum tentu pada punya anak ya. Apa ya, mungkin kita waktu kecil deh, pernah dengar gak sih kalau anak kecil tuh makin dibilangin, makin dilakukan gitu ya. Kenapa? I think di dalam kepalanya berpikir, kenapa kok aku dilarang doing this kind of thing gitu. Karena aku nggak ngerasa ada yang salah. Nah, coba kita kasih tahu, there is a mistake, instead of kita larang. Jadi ketika kita nggak embrace mistake, kita kan pasti melarangnya kan. Ketika kita bilang kita salah dan nggak boleh salah, artinya kita melarang kesalahan. Nah, kalau kita melarang kesalahan, artinya sebisa mungkin dihindari gitu ya. Nah, apa efeknya? A lot of things. Bisa jadi anak ini juga nggak berkembang kan. Bisa jadi anak ini nggak jadi pengen tahu. Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang misalnya. Tapi kalau nggak dilarang banget, juga bablas gitu kan. So what we need to do? Jadi between it gitu. Kita harus kasih tahu mistake-nya dia di mana. Dek, jangan kayak gini dong. Kenapa ini berbahaya? Di sini ada ini, ada itu, ada ini. Kalau dia lakukan lagi, biar dia lakukan resikonya. Selama itu bisa kita tolerir ya. Ingat, toleransi resikonya juga harus kita lihat. Biar dia rasakan, biar dia tahu there is a truly mistake. And once dia tahu itu mistake, yang ada di kepalanya apa? He will not do it again. He will do it better. Trust me, it's supposed to be like that. Nah, happens dengan pertanyaan tadi, terus kayak gimana nih kalau di dunia kerja? I've make a lot of mistake, Mbak Sarah. A lot of. Banyak bosku yang nggak sepakat gitu ya, banyak atasanku dulu juga nggak suka gitu ya, karena most of people nggak suka kesalahan. Tapi for me myself, I like mistakes. Bukan berarti terus harus melakukan kesalahan terus, enggak gitu ya. Tapi mistake itu will make you, kalau kita tahu yang mana yang salah, berarti kita tahu kan yang benar. Kalau kita nggak tahu yang salah yang mana, gimana kita bisa tahu itu benar gitu. I think ini mungkin terlalu ini ya, apa bahasanya? Normatif gitu ya. Tapi that is the truth. Oke, Mas.
Oke, noted, Mas. Aku pengen lanjut ke talk show lagi nih, Mas. Tapi dari jawabannya Mas Rizal tuh ada pertanyaan di chat box Zoom yang Oke. memang mirip-mirip nih sama Mm-mm. yang bisa masuk ke sesi ini. Mungkin dari Sri Wardani. Halo, apakah kamu ada di sana? Hmm. Halo Kak, Halo, Halo. halo. Apakah Sri Wardani ya? ya betul Kak. Oh, oke. Aku kira cewek, namanya cewek soalnya. Oke, monggo untuk Oke Kak. pertanyaannya. Halo Kak Ija, pengen nanya nih Kak, Ya. gimana sih caranya nge-build analytical thinking in work life? Karena kita kan as fresh grad tuh Kak, jadi supaya makin expert analytical thinkingnya di dunia kerja itu build-nya kayak gimana? Makasih Kak. Oke, it's a good question. Kalau aku sih lebih cenderung pakai cara design thinking yang tadi itu bilang ya, pakai cara design thinking gitu. Kalau kita ngomong nge-build analytical thinking itu gimana? Kalau aku sih biasanya pakai caranya yang make a design thinking mindset-nya. Gitu. Contoh, aku punya bos baru misalnya, gitu ya. Atau aku fresh grade misalnya, aku fresh grade nih, tiba-tiba ditempatin ke satu tempat. I don't know anything. Misalnya, ada dikasih tahu tentang bisnis proses dan lain, tapi semuanya general. Tapi aku nggak tahu individunya seperti apa di sana, bosnya seperti apa, dan lain-lain gitu kan. Nah, gimana cara kita build this analytical thinking? Itu tadi, kita empathizing dulu. Kita cari tahu dulu gitu ya. Start your curiosity about something yang mau kita lakukan. Jangan tunggu perintah ya. Karena kalau tunggu perintah, it will stop your analytical thinking. So make your curiosity dulu. Make a question dulu. Habis setting goal, oh gue kan baru ya, gue harus bisa belajar tentang sesuatu nih. Nah, that is your goals, right? And then you make a question. Gimana caranya? Ya you empathizing. Cari tahu datanya. Sadar nggak sadar, you make a analytical. Cari, oh si A ini begini. Tapi depends ya, jangan terlalu dalam juga, akhirnya jadi kepo gitu ya. Artinya, pelajari, oh ternyata bos gue itu sukanya begini. Oh ternyata di sini itu bisnis prosesnya begini di textbook, tapi implementasinya tuh begini. Bukan karena salah, karena begini misalnya. Nah, that kind of thing will help you to empathize, to help you build your curiosity, and then your analytical thinking will come up. Kurang lebih gitu. Dan mudah-mudahan menjawab. Oke, Sri Wardani, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Kejawab Kak, thank you. Thank you. Oke. Mas, ini juga ada lagi nih yang emang berhubungan dengan pertanyaannya Sri. Nah, ini lebih ke, sebentar aku bacain dulu. Ini ada yang masuk DM. Sebentar. Oke. Mas Rizal izin bertanya. Mas, dengan berpikir kritis itu kan kita tuh emang bisa meningkatkan skill kita. Nah, gimana kalau misalkan kita mau meningkatkan analytical thinking tapi tapi tidak berkembang di tempat yang suportif. Jadi society-nya tuh nggak suportif, Mas. Kayak Yes. gitu. Kan berarti karena kalau misalkan mungkin kalau misalkan aku bisa tambahin lagi sedikit nih Mas dari ini, mungkin dari pengalaman juga ya. Kalau kita masih mahasiswa gitu, kita mau berpikir terlalu kritis menggunakan analytical thinking tuh takutnya di apaan sih lo, kenapa gitu kayak gitu loh. Terus gimana kita bisa bounce back dan bisa kayak ya udah kita terima feedback kayak gitu, telan, terus gerak gitu. Iya. Monggo. It's a good question. Benar sih. Artinya nggak semua orang bisa terima apapun yang mau kita berikan ya. Artinya kalau kita udah kritis, kita udah analytical, ternyata lingkungannya nggak suportif. Pertanyaannya, apakah kita hidup di satu lingkungan itu aja? Gitu kan ya. Kalau memang kita hidup di satu lingkungan itu aja, aku rasa sih enggak ya. Pastinya better cari another lingkungan. Kalau kita nggak bisa tinggalkan nggak apa-apa gitu ya. Tetap aja di lingkungan itu karena kita nggak bisa tinggalkan nggak apa-apa. Tapi ketika kita mau ngelatih your critical and analytical thinking, find another environment yang mungkin bisa. Contohnya apa? Ya mungkin join komunitas tertentu atau apa gitu. Atau probably writing atau apa gitu yang mungkin justru malah jadi lebih lebih bermanfaat gitu ya. Karena ini mungkin agak rush ya. Kalau kita melihat diri kita itu lebih terhadap lingkungan kita, dan kita stay di lingkungan itu, you will not becoming anything than that kind of environment gitu.
Jadi either you yang ke bawah atau you yang mau merubah. Nah, mau yang mana nih? Gitu. Nah, kalau itu merubah nggak bisa, daripada kita yang merubah, find another. Contoh ya, kalau aku sih biasanya ikutan komunitas gitu ya, atau lihat-lihat belajar di luar, di lingkungan-lingkungan tertentu, gitu, yang mungkin bisa terima. Nah, dari situ kita dapat ilmu yang lebih, bisa asah lebih kemampuan lagi. Sadar nggak sadar, orang lain yang di lingkungan kita dulu akan ngelihat kita berbeda, they will attack. Insya Allah bisa jadi ketularan. So, I think sesimpel itu aja sih, daripada maksain. Karena itu kan out of our control. Oke Mas. Oke, berarti daripada maksain, mendingan kita cari exposure di luar ya Mas, cari ilmu lagi di luar. Exactly. Jadi daripada kuliah-kuliah doang, kita bisa juga mungkin ikutan training atau ikutan course dan lain-lain, dan itu bisa membuat environment baru. Oke Mas, another related question. Ini dari Dodo. Halo Kak, perkenalkan aku Dodo dari ITEDEL. Kak Rizal, aku ingin melatih analytical thinking. Tapi gimana caranya di masa pandemik sekarang buat mengembangkan itu? Mengingat sekarang semua serba online gitu. Mungkin ini kesusahannya gini kali ya Mas. Mungkin kalau dulu kita ikutan organisasi di kampus kayak atau UKM di kampus itu kita mungkin bisa ketemu langsung, ngobrol, diskusi, rapat sampai malam dan lain-lain ya Mas, prokeran. Tapi sekarang lagi online gitu. Udah apa ya, minatnya pasti turun, Zoom fatigue dan lain-lain kan. Nah, itu gimana, Mas? Nah, actually this is a question yang akan bounce back ya. Pertanyaannya, kalau kita give up dengan kondisi itu, artinya you don't have enough analytical thinking. Atau you don't see as a problem to solve. So artinya, kalau ditanya gimana cara kita ngasah analytical thinking, solve that problem dulu. Gitu. Solve gimana caranya kita biar bisa tetap melakukan sesuatu di kondisi saat ini gitu ya, tetap berkomunitas atau tetap apapun gitu ya dengan kondisi kayak gini. Once you solve that problem, then you will have that analytical thinking. Kenapa? Ya karena waktu solving problemnya kan kita analisa. Waktu kita, gimana ya caranya biar gue punya analytical thinking? Langsung cari googling misalnya. Atau ada seminar design thinking atau seminar analytical thinking ikut. Atau ada apa. Dari situ kita mulai lihat segala macam, refine. And then by the end of the day you solve the problem. Ternyata being analytical thinking itu nggak harus face to face kok. Nggak harus japrian ketemu langsung kok. Bahkan baca buku aja bisa, atau bahkan sedikit analitik dari data-data yang gampang aja bisa. So that is actually, I think there is no boundaries ya. Kalau kita mau bilang, to make an analytical thinking, I think there is no boundaries. Karena di real life pun kita udah lakukan that kind of analytical thinking. Seperti tadi Sarah bilang. Noted Mas, noted. Dodo di ITEDEL, semoga kamu semoga sudah menjawab ya. Oke, next question nih. I wanna ask, Strip, jika kita menganalisis suatu masalah melalui metode yang sudah pernah dijabarkan gitu, mungkin menggunakan analytical thinking ya Mas maksudnya ini, apakah pernah terjadi masalah serupa yang setelah dilakukan analisa dan bagaimana cara menjalani masalah tersebut? Oke, berarti kalau udah dianalisa, taunya masalahnya keulang lagi gitu, Mas. Yes. Nah, kalau pertanyaan itu ada dua menurut perspektif saya. Gitu ya. Apakah ada kemungkinan masalah itu menghadapi masalah yang sama? Kemungkinannya kecil. Gitu ya. Kenapa kemungkinannya kecil? Karena jarang ada masalah yang sama datang berulang. Yang ada adalah identifikasi masalahnya. Contoh, kita berpikir misalnya nih, saya nih Nofrijal gitu ya. Tiba-tiba aku datang ke Sarah. Sarah, aku butuh duit dong. Gitu ya. Yang ada di orang mindsetnya apa? Kasih Nofrijal duit. Iya kan? Dan kita kasih. Misalnya Sarah ngasih aku duit. And then 2 minggu, 3 minggu ke depan, aku datang lagi. Sarah, pinjam duit dong. Kasih lagi duit. Yang ada di Sarah apa? Ini orang masalahnya kok duit doang. Gitu. Artinya berulang kan tuh masalah kan. Pertanyaannya is it gitu ya. Coba gali lagi. Coba tanya Nofrijal lagi. Ternyata yang kemarin bukan buat apa gitu. Misalnya buat anaknya sekolah. Yang sekarang buat makan. Gitu. Kan masalahnya kalau solvingnya belum tentu uang kan. Contoh, kalau kemarin buat anak sekolah,
kita tanya, kita gali. Kenapa sih Jal butuh uang? Ini buat anak sekolah. Anak sekolah, emang sekolahnya di mana? Di sana. Oh, gue ada temen yang bisa ngasih beasiswa. Ngasih uang nggak? Enggak kan? Ngasih relasi doang gitu. Solusinya bisa beda. Gitu juga ketika datang lagi minta uang, kita gali lagi, ternyata butuhnya buat makan. Ya udah nih, gue ada makanan, kasih makanan. Artinya nggak uang kan solusinya. So artinya bisa jadi masalahnya yang belum diidentifikasi dengan bagus. Nah, ada siapa yang ngomongnya it's a good word. Kalau nggak salah si pendiri Apple ya. Dia bilang if you want to find a solution, you need to figure out the problems lebih lama daripada mencari solusinya. Jadi identifikasi problem itu jauh lebih penting daripada finding the solution. Setuju. Gitu. Setuju. Mudah-mudahan ngejawab. Berarti kita pasti kita sering banget langsung kayak udah ketemu nih jawabannya langsung aja nih. Tapi sebenarnya root cause-nya itu tuh masih jauh gitu. Jadi defining a problem itu tuh benar-benar nggak segampang yang kita kira, karena pasti kita bakal, kalau mungkin kita melihat yang dari Mas Rizal udah sampaikan ini dengan design thinking, mungkin kita udah ada nyampe di prototype atau nyampe tes, pasti kita langsung muncul lagi ke awal. Jadi ini tuh stepnya ini pasti loncat-loncat, nggak hanya cuman udah 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Enggak, cuman pasti bakalan mundur lagi. Karena pasti kita menemukan masalah-masalah yang muncul di setiap step-stepnya. Kayak gitu. Berarti mencari root cause itu memang sangat sulit, Mas. Exactly. Makanya analytical thinking itu penting. Betul. Nah, ini nih, yang mungkin ini Alia, ini ada yang nanya nih Mas, dari Universitas Pertamina. Lewat DM, dibilang ini dari Alia. Jadi seperti ini Mas pertanyaannya. Halo Kak Rizal, kalau dalam online interview pasti kita pernah merasa analytical thinking kita diasah. Oh mungkin ditanya mungkin ya Mas dari pertanyaan analytical thinking ini. Terus bagaimana biar kita nggak kaku Mas? Jadi sebenarnya kita bisa jawab dengan kepala dingin gitu. Dan aku maunya jawabannya maksimal gitu. Oke, mungkin analytical thinking itu paling ini ya Mas. Paling sering ditanya pas lagi interview gitu. Padahal itu simple, tapi kayak kaget gitu. Oke, jawabannya sih it's a practice sih kalau menurutku. Gimana caranya biar kita nggak kaku waktu online interview yang nanya tentang analytical atau ketemu seseorang yang nanya tentang analytical gitu ya. It's about practice sebenarnya. Sebisa mungkin kita harus practice terus yang namanya analytical thinking. Apa? Yaitu tadi cari data, gali informasi, dipolakan informasi, dan disajikan jadi satu rekomendasi atau solusi gitu ya. Nah, kalau kita terus-terusan menggunakan itu, kita akan terbiasa untuk menjawab sesuatu based on itu, dan itu kerekam sadar nggak sadar di memori kita, dan kita bisa memberikan jawaban yang punya argumentasi berdasarkan data, which is more important. Nah, kebanyakan kan kita sekarang ngomongin sesuatu omdo kan, ngomong aja based on logika kita, tapi kita nggak punya data pendukungnya. Nah, ini yang mungkin terlihat kalau analisa kita mungkin kurang tajam, kurang dalam gitu. Artinya data pendukung kita atau informasi kita yang mungkin perlu kita perdalam. So, grabbing that kind of information harus dilakukan sering, terus-menerus gitu. Dan sadar nggak sadar nanti kita langsung terpatri, dan bahkan in a matter of waktu yang lebih singkat, kita bisa come up dengan intuisi jadinya kelatih gitu. Akhirnya kita bisa explain something based on our analysis, baik itu simple analysis ataupun deep analysis. Kurang lebih gitu sih, Sarah. Mudah-mudahan ngejawab ya. Oke, ngejawab banget sih Mas. Oke Mas, ada mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kali ya. Kita udah jawab beberapa pertanyaan banyak banget nih. Tapi teman-teman mungkin malu-malu ya untuk nanya langsung, tapi boleh lah. Ini mungkin last question sih Mas dari aku nih. Pertanyaan terakhir dari aku. Mas Rizal, misalkan Mas Rizal balik nih ke masa Mas Rizal di umur 20 tahunan, 18. Mas Rizal balik lagi ke sana. Terus Mas Rizal ada nggak advice buat diri Mas Rizal sendiri nih? Diri Mas Rizal sendiri apa yang mau di-advise dan why would it be and why? Waduh, nih agak personal nih pertanyaannya. Kalau advice untuk misalnya adik-adik yang di usiaku dulu, jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan, because I make that mistake. Dari mana mistake-nya? Aku nggak lulus ke dokter, bukan nggak lulus ya, nggak lancar
Aku pernah di fakultas kedokteran at that time 2 years gitu ya, dan itu nggak lancar, nggak went well, I fail. Terus I've been di teknik lingkungan juga, I fail. Pertanyaannya adalah I make that mistake. Nah, pertanyaannya lagi, terus kalau kita udah making mistake, so what gitu ya? So you need to prove that you can solve that problem gitu. You need to make your propose dulu gitu. Making mistake nggak ada salahnya kok, everybody making mistake. Gitu. Jadi kalau aku bilang pesannya adalah keep doing mistake gitu ya, making mistake, tapi yang apa bahasanya, bukan tiba-tiba nyari perkara ya. Ini biar nggak persepsinya salah ya. Making a mistake it's okay. Tapi ingat, kalau orang naik tangga itu bukan ngangkat kaki dari atas, dari anak tangga yang atas ditekan ke bawah, tapi dari anak tangga yang bawah yang mendorong ke atas. Gitu. So your failure will do the same. Kesalahan kita justru yang mendorong kita naik ke anak tangga yang lebih tinggi. So my advice is, don't afraid to make a mistake. Selama you have the justification for that mistake. Contoh, itu tadi. Oke lah, I make the mistake dan blah blah blah. Tapi one day I need to have my own future. And then what should I do? Ini itu. By the end of the day itu akan terjadi juga kok. Kalaupun nggak terjadi, it's okay. Enjoy the process. Gitu. Because kita nggak bisa kontrol hasil. What we need to do is enjoying the process. Apapun hasilnya ke depan, we never know. Tapi ketika prosesnya kita enjoy, it will make even better. Gitu sih. Ini agak-agak apa ya bahasanya? Agak-agak ceramah dikit lah ya. Oke. Sarah, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sangat-sangat bermanfaat Mas Rizal. Terima kasih banyak untuk sesi Q&A-nya yang sangat-sangat insightful dan juga sangat-sangat gimana ya? Ini menjawab keluh kesahnya teman-teman nih kayaknya masalah analytical thinking, Mas. Oke, teman-teman. Oke, Mas Rizal, thank you so much untuk pemaparan materinya. Mungkin Mas Rizal pengen minum dulu, boleh? Oke. Sekarang aku pengen bagiin feedback dulu ke teman-teman, isi feedback dulu ke teman-teman.